Good morning. Habis subuh terbitlah capeknya. Yuk kita bikin kimchi jjigae vegetarian. Sekarang kita mau bikin kaldunya dulu karena ini vege. Jadi kayak kaldunya tuh harus mantep, harus enak. Pakai kelp atau enggak orang bilangnya seaweed. Terus abis itu ada hiyoko, jamur shiitake, sama ada jamur kuping. Ini kita masak, kita godok 1 jam api kecil. Nah terus yang 3 barang tadi udah ini masukin. Tunggu dia mendidih, udah mendidih langsung tutup pakai api kecil. Kita mau ambil kaldunya. Ini kalau misalnya kayak udah kun gini, tinggal apinya dikecilin, terus tutup. See you 1 hour. Bye. Sebuah tomat nanti setelah kayak setengah jam masukin. The broth smells so good. Tomat. Tutup lagi. Ah, Cak lihat nih kan, itu kaldu warnanya udah kayak coklat-coklat gitu, udah kayak air kobo. Cantik kali ini wanginya, sedap kali. Ya langsung kita masak. Yang bakal kita masukin nanti ada tofu, setengah saya potong, setengah lagi kayak gini kasih hancur kan. Kayak hati siapa nih hancur. Terusan ada okra, tomat hijau, kalau kalian nggak mau gak usah. The most important things itu ada kimchi. Ini kimchinya beli di Munghwa yang vegan kimchi. Ada gochujang, ada gochugaru, sesame oil, soy sauce. Terus ini karena kita kan nggak pakai bawang-bawang, jadi pakainya tongcai. Terus udah gitu ini ada fermentasi tauconya Korea. Some people like it, some people don't like it. Ini optional banget. Kalau Pai suka pakai sriracha. Some people like it, some people don't like it. You can skip it. Ini minyak wijen udah masuk, pakai api kecil aja, nggak usah pakai api gede. Langsung tumis tongcai di sini sampai wangi. Ini tongcainya tadi udah dibilas dulu pakai air biar nggak terlalu asin. Soalnya ini kalau nggak dibilas benar-benar rasanya asin banget. Nanti sopnya malah keasinan karena kimchinya itu udah asin. Kayak malah jadi takutnya too much natrium. Lalu masukin kimchinya juga ditumis. Airnya jangan, airnya terakhir aja. Ini kayak udah terlalu terfermentasi, jadi kalau misalnya kayak dimakan juga terlalu asam. Jadi kalau kimchi yang kayak gini bagusnya kita langsung bikin kayak kimchi jjigae. Ini enak banget kalau dibikin kimchi jjigae justru. Kita tumis-tumis. Ini tauco paste-nya dikit aja, nggak usah banyak, cuman buat rasa aja, biar rasanya lebih enak, lebih gurih. Terus ini masukin gochujang. Gochujangnya boleh masuk banyak-banyak, nggak apa. If you like it, if you don't like it ya jangan. Ini tumis dulu, kasih wangi. Wanginya langsung berubah kalau pakai ini, jadi lebih enak. Oke, ini sekarang masukin airnya. Air kimchi. Nanti tuh yang enak tuh yang kayak agak kental gitu. Kalau terlalu cair kurang mantep. Bikin lada. Ini gochugaru. Kalau nggak suka pedas nggak usah banyak, dikit aja. Cuman buat rasa-rasa. Ini tahu yang udah dihancurin. Nanti enak jadi kental kayak gini. Kalau nggak dihancurin tuh kayak kurang mantap. Ini sedikit aja, benar-benar sedikit soy sauce. Cocok butet ya ini rasanya. Modar kali. Nggak kalah dia tuh kan sama yang pakai daging pula kan. Sama aja rasanya. Gila. Panas banget, benar-benar panasnya keterlaluan. AC-nya juga baru nyala, pakai medicated oil aja biar cepat dinginnya. Biar dingin.
feels like sejuta abad nggak bikin video. Doa dulu, langsung makan. Ya Tuhan Yesus. Ini nggak kalah kental ya. Ini nggak kalah kental sama kimchi jjigae yang pakai daging. Ini kayak benar-benar vegetarian karena nggak pakai bawang-bawangan sama sekali. And taste the same, exactly the same. Nyam. So crazy. Oh my god, that's so good. Nyam. Why so good? Why? Soybean paste itu benar-benar pakainya dikit banget. Itu kayak doenjang. So good. So good. Oh my god. So hot. Some people, beberapa orang ya, mereka tuh kalau misalnya kayak udah masak kaldunya yang kayak dari kelpnya, kalau nggak dari jamurnya, itu mereka buang kelpnya, mereka buang jamurnya. Itu kayak sayang banget. Ini tuh enak, bisa dimakan. Jadi makan ya, bergizi tinggi, bernutrisi, berserat, bagus buat kulit. Popo selalu bilang waktu Mei kecil kayak makan kelp itu kayak kulitnya bagus banget, kayak mulus, kayak licin banget kalau kayak sering makan kelp. I don't know, bener apa enggak. Krisan plus lohan kok. Nyam. Anyway, ini tuh lagi kayak masa prapaskah. So, kayak kayak umat Katolik dan Kristiani, mereka tuh pantang dan puasa. Jadi kita harus kayak pantang sesuatu yang kita sukai banget, dan uangnya untuk membeli makanan yang kita sukai banget itu kita sisihkan untuk APP. Itu nanti disumbangin sama pihak gereja, kayak gitu biasanya. Jadi kalau misalnya kayak ada orang yang demen banget ngerokok, ya dia pantang rokok. Kalau Mei kayak suka banget makan daging, ya udah pantang daging gitu. Ada orang yang suka banget makan garam, ya udah dia pantang garam. Whatever. Nyam. Opera kayak enak banget ya, enaknya kayak mampus. Hari ini mau cerita apa? Marah-marah. Kayak kayak parents kita ya. Apalagi emak-emak, pokoknya kayak parents, orang tua, emak-emak, nenek-nenek, itu kayak bener-bener mengecap banget, kayak terlabeling banget kalau mereka itu kayak suka marah-marah, kayak suka baik cincong, ya enggak? Bawel, suka marah-marah, cincong, right? Let me tell you something. Kalian tuh pernah dengar gak sih bullshit kayak gini? Ya marah kan karena sayang. Have you ever heard before? Mei kayak ini tuh kayak omongan klise, kayak omongan tak kucing, tapi so damn true, so damn true. Kayak R-nya harus gitu banget, yes. Japme gak bakal bisa jadi Japme tanpa bacotan emak-emak. Denny gak akan bisa jadi Denny tanpa bacotan dia punya bapak. Ya, kamu gak akan jadi diri kamu yang saat ini kerja di kantor, jadi dokter gigi, jadi dokter bedah, tanpa bacotan guru kalian, tanpa bacotan mak kalian, tanpa bacotan bapak kalian. Justru bacotan-bacotan itu ya, cici cocok kucing itu yang bikin kita jadi kayak sekarang, right? You tell me, huh? You tell me, huh? You tell me. Oh my god.
Why I'm so genius, this is so good. Sumpah rasanya nggak kayak vegan, rasanya kayak enak mampus. Justru ya, kau denger nih baik-baik bacotan-bacotan itu, cerewetan-cerewetan itu, tek kucing itu yang bikin kita berdiri tegap sekarang, yang bikin kita bisa kerja, yang bikin kita bisa masak ya, yang bikin kita bisa jadi orang. Itu bacotan-bacotan tek kucing itu. Kalau misalnya kayak nggak ada bacotan-bacotan tek kucing yang mengingatkan kita untuk ini, mengingatkan kita untuk itu, modar kalian. Ketika mereka marah tuh kayak, sadar gak sih kalau kita tuh kayak di warning biar hidupnya tuh bener, biar hidupnya lempeng, biar jadi orang, biar jadi manusia. Nah bener, jangan jadi sorry ya bangsat. Kalau misalnya amit-amit ya, kayak ada orang kayak hamil di luar nikah, terus kayak papa mamanya kayak nggak kenapa-napa, kayak terus kayak malah happy, that's so weird. Nggak even menasehati, that's so weird. Kalau ada anak yang rajin nyimeng pakai narkoba, drugs, terus kayak mama papanya ngeliatin kayak normal, nggak kenapa-napa, terus malah sayang, cinta dia, that's not normal. Parents, orang tua dengan cincin concong tek kucingnya itu mau kita bisa jadi manusia yang bener. Kalian tuh disuruh belajar sama mama kau. Buat apa? Biar kau kaya, biar kau tajir. Kenapa? Mereka mengharapkan kalau kalian tuh pinter, kalian bisa masuk perusahaan yang bagus, bisa masuk perusahaan yang cocok meong, dapat gaji oke, hidup nyaman, hidup enak. Inti dari kalian tuh disuruh belajar adalah kalian pikir kalian disuruh belajar itu biar kalian pintar. Kalian pintar tuh bisa apa? Karena mereka mau kalian tuh bisa memanfaatkan ilmu-ilmu itu untuk kehidupan kalian. Kalian bisa hidup, kalian bisa cari uang dari sana. Mesti gila kan? Ada nggak satu ibu aja di bumi kayak yang mau anaknya itu kayak, oh ya udah, saya mau anak saya pintar aja gitu. Like so weird. Terus kalau pintar kayak bisa apa? Ya of course, dia mau kalian tuh hidupnya nyaman, dia mau kalian tuh hidupnya enak, gampang cari duit, jadi nggak rempes hidupnya. To be honest ya, gak usah menutupi, gak usah munafik. Kita dipus, kita disuruh belajar setengah mampus. Kalian pikir biar apa? Biar kau tuh gampang cari kerja, biar kau tuh gampang cari uang. Kalau lebih pintar, kalian punya IP lebih tinggi. Orang yang IP-nya tinggi ya cari kerja susah. Apalagi orang tuh yang UASnya jelek, jeblok nilainya. Mana ada universitas mau terima? Orang yang kuliah aja susah cari kerja. Apalagi kau ucok, butet, nggak mau kuliah, mau digamparnya bolak-balik sama mak kau. Kecuali kau jago bisnis gitu kan. Yang kuliah ya udah nggak apa-apa, tetap pelajar. Ya mama kau juga diem-diem aja. Udah gitu kayak orang tua tuh kayak cenderung menjadikan kita tuh kayak manusia yang punya martabat tertentu. Like kita disekolahin atau dilesin course ballet, course piano, course gitar, biar kita tuh kayak punya poin plus yang meningkatkan derajat dan martabat hidup kita as a human. Kayak oh dia punya skill tambahan, dan orang mandang kita lain kan. Disuruh les ini, mamaku baik cincong kali. Disuruh les itu, mamaku baik bacot kali kan. Kayak gitu kan. Tapi setelah aku segede kayak gini ya, berasa lah ya, apa, cincong tek kucing itu kayak mereka tuh sayang. The cincong the tek kucing means sayang. The cincong the tek kucing means love. The cincong the tek kucing means ilmu untuk kehidupan kita. Itu kayak bekal yang harus kita serap. Buat kalian tuh yang masih punya papa mama,
yang masih cang-cincong, dengerin. Kalau udah kayak Denny, udah kayak Mei, udah gak punya papa, udah gak punya mama, udah gak punya daddy, udah gak punya mami, gak ada yang cincongin. Siapa yang cincongin? Like no one. Parents, penopang, sanggahan hidup, yang biasanya tempat kita bertanya, yang biasanya jadi tempat kita curhat, yang biasanya jadi tempat maki-maki kita, warning kita, itu nggak ada. Jadi selama mereka hidup, dengerin petuahnya mereka, dengerin ajaran mereka, dengerin jincongan mereka. Mei, waktu my dad and my mom masih hidup, kayak mom, dad, terserah mau marah-marah, I'll listen. Mei denger, I'll sit here and listen to you guys. Karena kayak Mei berasa ya, soalnya waktu kayak Popo udah meninggal, kayak Mei tuh kayak depan jenazah itu kayak ngomong gitu, kayak it's okay, marah aja, as long as bisa hidup, sok atau marah nggak apa-apa, as long as masih bisa denger suara kalian, sok atau marah didengar gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak sekarang penopang hidupnya udah nggak ada. Tapi kayak sekarang ya mau nggak mau kayak bener-bener pegangan hidup, penopang hidup tuh kayak cuman Alkitab ya. Kadang kalau misalnya kayak kita baca Alkitab nggak ngerti, masih ada teguran-teguran dari orang tua. Kalau nggak ada, mampus lu, mau dar. So the cincong and the teh kucing is penting. Jadi gak usah sok-sok ngambek ngoceh. Kalau mama papa modar, terasa kalian. There will be no cincong anymore, and it hurt, so hurt. Jadi kalau misalnya kalian itu dicincongin, diingetin, di warning, mau sama guru, mau sama oma, opa, kungkung, popo, nai, fumu, whatever, mungkin majikan kalian, mungkin bos kalian, itu kan mereka mau kalian hati-hati ya sebenarnya, biar kalian tuh nggak celaka. Itu kayak masuk ke tetita, gila. Itu kayak inti of the inti ya, biar kalian hati-hati, biar kalian tuh hidupnya selamat. Gildan tuh kayak serat dan protein banget, kenyang banget, Bo. Jamur. Anyway, buat kalian tuh yang kayak lagi jamuran gitu ya, kayak sebenarnya sih nggak apa-apa makan jamur, tapi nggak disaranin sih. Enak banget. Udah ya, ini mau mandi, mau habisin ini XOXO Gossipy. Lady fingers so good.